Halo, selamat datang kembali di channel Bukan Saran Keuangan. Belakangan ini, kita sering mendengar berita tentang kasus hacking yang terjadi di berbagai sekuritas saham dan RDN pada Agustus-September tahun 2025. Banyak analisa yang terkesan saling menyalahkan. Si A bilang si B yang salah, si B bilang si C yang salah, dan seterusnya. Bahkan, hackernya pun bilang bukan dia yang salah. Yang salah adalah yang security-nya tidak kuat hingga gampang dihack. Kalau semua pihak tidak ada yang salah, jadi siapa yang salah? Tapi daripada kita sibuk menyalahkan pihak lain, lebih baik kita fokus pada apa yang bisa kita lakukan untuk melindungi diri sendiri. Saya punya tips sederhana, tapi efektif nih. Pertama, pisahkan perangkat kita berdasarkan fungsinya. Saya sendiri menggunakan 3 handphone dengan fungsi berbeda. HP pertama saya adalah dumb phone, yang hanya bisa untuk panggilan dan SMS saja. Tidak bisa data ya, tahu kan? Dumb phone. HP kedua dan HP ketiga, smartphone. HP 2 saya gunakan semua aktivitas umum seperti sosial media, game, atau messenger. Kecuali, sekali lagi, kecuali semua aktivitas yang ada nilai uangnya. Dan yang paling penting, HP ketiga dikhususkan untuk sesuatu yang mempunyai nilai uang. Apakah itu aplikasi perbankan, seperti BCA Mobile, Blue BCA Mandiri, Mobile BNI, Wondergraphy, Shopee Pay OVO, aplikasi-aplikasi sekuritas online, atau apapun yang intinya ada nilai uangnya. Dan setelah dipisahkan seperti itu, tentunya kita harus disiplin bahwa semua aplikasi yang tidak ada nilai uangnya harus diinstal di HP kedua. Dan HP ketiga benar-benar clear and clean untuk aplikasi-aplikasi yang ada nilai uangnya. Kenapa harus dipisah? Karena kebanyakan malware masuk lewat aplikasi yang kita download sembarangan. Termasuk juga download dari WA dan sejenisnya ya. Dengan memisahkan perangkat khusus untuk transaksi keuangan, kita meminimalkan risiko perangkat tersebut terinfeksi malware. Dengan demikian diharapkan tidak ada malware yang terinstal baik secara sengaja. Mau tidak mau pun tidak disengaja di HP ketiga. Sebab semua aplikasi ataupun hal-hal lainnya sudah terfilter atau tersaring di HP kedua. Seharusnya jika hal tersebut dilakukan, kita sudah menjadi sangat sulit untuk jadi target dari hacking. Tapi tunggu dulu, ini baru dari sisi kita sebagai pengguna. Bagaimana dengan aplikasinya sendiri? Nah, setiap aplikasi keuangan seharusnya sudah menerapkan minimal two-factor authentication atau 2FA, kalau dimungkinkan, bahkan multi-factor authentication. Apa itu 2FA? Singkatnya, ini adalah sistem keamanan berlapis. Jadi untuk masuk ke akun kita, tidak cukup hanya dengan password saja. Kita perlu verifikasi tambahan, biasanya berupa kode unik yang dikirim lewat email, WhatsApp, atau aplikasi authenticator seperti Google Authenticator. Jadi, untuk login kita minimal memerlukan PIN atau password, dan setelahnya harus memasukkan kode unik yang kita pilih dari media tertentu. Password itu ibarat kunci rumah kita. Tapi kalau cuma mengandalkan kunci doang, pencuri masih bisa menggandakan kuncinya kan? Nah, 2FA ini seperti CCTV plus satpam yang memastikan yang masuk benar-benar pemilik rumahnya. Sebenarnya ada lagi nih level keamanan yang lebih tinggi, namanya hardware key. Seperti YubiKey. Tapi ini opsional saja, tergantung kebutuhan masing-masing. Mungkin ada yang berpikir, waduh, ribet banget dong kalau mau login. Memang benar, keamanan dan kenyamanan itu seperti dua sisi mata uang. Semakin aman, biasanya semakin tidak nyaman. Tapi bukankah lebih baik sedikit repot daripada kehilangan uang? Tapi tenang, teknologi terus berkembang kok. Sekarang ada yang namanya teknologi passkey, yang menggabungkan biometrik kita dengan sistem enkripsi canggih. Jadi lebih aman, tapi tetap praktis. Passkey ini menggabungkan biometrik kita dalam perangkat yang kita pilih, atau di mana private key. Secure hanya ada di HP kita, dan tidak pernah keluar. Yang keluar hanya public key. Kemudian di sisi aplikator ketika menerima public key kita, dia mencocokkan dengan public key mereka, kemudian mengirimkan ke private ke mereka. Kalau itu match, maka kita bisa masuk. Alur yang Bukan Saran Keuangan sampaikan di atas itu adalah berjalan di background. Jadi tidak usah memikirkan bahwa hal tersebut sangat rumit. Sebab kita pada prakteknya, ketika login aplikasi, kita hanya perlu menempelkan sidik jari kita atau biometrik wajah kita saja. Kalau match ya, langsung login. Walaupun secara prinsip, level keamanan ini di bawah level keamanan multifaktor authenticator. Namun sudah jauh-jauh lebih aman daripada hanya mengandalkan PIN dan password, dan seimbang dengan level keamanan 2FA. Nah, itu dia tips dari saya tentang cara mengamankan aset digital kita. Ingat ya, lebih baik
mencegah daripada mengobati. Jangan tunggu sampai kena hack baru sadar pentingnya keamanan digital. Kalau video ini membantu, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Aktifkan juga loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.